Ya kan? Redo kata siapa? Kan udah kena. Ngapain gua mau kumpul kebo? Nikah lah. Ngapain mau kumpul kebo? Nikah lah. Gak ada ceritanya Dewi Persik kumpul kebo. Kalau Dewi Persik kumpul kebo, karir aku udah habis, lenyap di telan bumi. Dewi Persik itu gak perlu pakai susuk. Dewi Persik itu yang penting jangan berzina aja, baru karirnya tuh terbang. Itu Dewi Persik. Gitu. Makanya Dewi Persik dari dulu mah suka difitnah. Kalau Dewi Persik tuh hancur kalau udah nggak barokah hidupnya, baru hancur tuh Dewi Persik. Jadi nggak usah repot-repot mau ngejatuhin gue. Selama gue masih sayang sama orang tua gue, selama hidup gue berkah, kumpul kebo nggak muat rumahnya. Iya bener banget. Nindi, semua yang ngajak gue ribut tenggelam. Iya karena Allah, bukan karena gue. Gue mah nggak punya kekuatan apapun. Kekuatan gue cuma berdoa sama Allah. Mau gaya gue seksi kek, seksi mah lagi seksi. Kalau lagi ibadah ya ibadah. Bedain. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat pakaian kamu. Ketika kamu orang berpakaian tertutup, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Bagus berpakaian tertutup, semoga aku juga bisa seperti itu menutup aurat aku. Tapi ada loh orang yang menutup auratnya tapi dia tidak berdoa tulus kepada Allah, ya gak diterima sama Allah. Tapi ketika aku berdoa tulus sama Allah, ya pasti diterima doanya gitu loh. Iya sekarang lagi belajar kuat ngadepin semuanya kan. Apa ngadepin semuanya kenapa? Nasrullah, kalau itu mah apa kata Allah aja. Semoga berita-berita di luaran sana itu tidak benar. Karena yang maha benar itu hanya Allah. Jadi aku tidak tahu apakah itu berita hoax atau tidak. Karena yang benar pasti akan jadi benar, yang buruk yang akan tetap jadi buruk. Aku tidak tahu berita-berita di luaran sana. Yang aku tahu kamu berbuat baik ya untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Mami Dewi gak akan membalas orang biar waktu yang membuktikan. Iyalah, Dewi Persik 22 tahun mana pernah gak mau ngebalas orang. Yang dibalas sama Allah. Jadi kalau kamu bilang tentang Saipul Jamil itu bagaimana, saya tidak tahu. Yang tahu itu cuma Allah yang tahu, gak tahu aku. Jadi kalau kalian bilang itu negatif, itu positif, gue gak tahu. Yang tahu itu cuma Allah, yang maha benar itu Allah. Intinya adalah kamu berbuat baik ya untuk dirimu, kamu berbuat buruk juga untuk dirimu gitu. Yang aku tahu nanti kamu tampil di TV guys. Gitu. Jadi kalau kebo sapi harganya mahal, pakainya sama apa aku nggak ngerti. Kebo sapi harganya mahal, aku nggak ngerti berapa harganya. Imami, kalau kamu mau tampil nyanyi sama aku boleh. Kalau kamu mau tampil tinju sama aku, itu berarti tandanya menjelekkan diriku sendiri. Aku udah jadi diva kok main tinju. Kamu gimana kamu? Otaknya, masa ibaratnya udah naik begini terus tiba-tiba gue jadi anak TK. Lo di mana otak lo? Orang sudah mengagung-agungkan aku sebagai penyanyi, kok mau main petinju? Kayak orang nggak laku aja gue main tinju. Kecuali sama orang yang memang aku tuju. Nah itu lain ceritanya. Lah kalau ini masa sama anak kasarnya kamu yang bener-bener aja ibaratnya anak bayi yang kepengen makan capjay, itu mikir dulu. Anak bayi itu harus makan bubur dulu, jangan dikasih capjay. Gitu loh. Anak bayi suruh makan capjay, lu di mana otak lu? Numpang tenar doang, iya kan Cikita? Bener banget sayang. Anak bayi itu makan bubur. Makan bubur, anak bayi jangan dikasih makan capjay. Nanti bisa mati, keselak. Belum waktunya. Ada remabaan orang nak kini ki pengalaman kita ada moro-moro pastor ti orang raja ada mama tak meker ben. Oh Sauji, sebelum aku sama Kak Julia Perez aku udah jadi pemeran utama di Mimpi Manis. Sama almarhum aku udah jadi pemeran utama. Jadi udah heboh dari dulu Dewi Persik tuh prestasinya. Jadi kalau kamu bilang tentang almarhum Mbak Julia Perez, kamu telat.
Sebelum kasus sama Mbak Julia Perez, Dewi Persik udah heboh prestasinya. Kamu tinju sama Kebo aja, mendingan tuh baru bener. Lah tinju sama Dewi Persik, orang Dewi Persik penyanyi yuk. Kok suruh jadi petinju? Gimana dong ceritanya? Darem mah Andrea. Kamu mau tak meker. Halo Mega, The Castello berapa tiketnya sekarang? Itu urusan manajemen sayang. Aku taunya aku dapat duit aja dari manajemen. Nah gitu. Baru di tangan gak inget dia ngejelekin. Udahlah, biarkan Allah yang membalas. Aku tidak mau berbicara terlalu banyak. Aku tidak mau berurusan dengan yang namanya hap-hap. Gak ada urusan sama gue. Ya, urusannya itu biar jadi urusan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Kuat, Allah yang Maha segalanya. Jadi kalau misalkan kalian percaya sama dia ya monggo. Kalau gua mah percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Mau kalah mau menang selfie gak ada urusannya, karena stratanya aku tuh udah bagus. Masa ibaratnya gua udah udah jadi raja mau suruh jadi prajurit tuh gimana ceritanya? Gue udah nyampe, udah tinggal petik buah nih sekarang. Terus gue suruh, udah bukan waktunya lagi lah Dewi Persik begituan. Dewi Persik tuh waktunya tenang, waktunya menghibur, waktunya terima duit. Nah, udah bukan waktunya Dewi Persik yang begituan. Dewi Persik tuh waktunya bersama pangeran. Nah, waktunya Dewi Persik tuh udah happy, senang-senang. Ini kok mau tegang-tegangan tuh gimana lo? Masa Diva suruh main tinju, kamu suruh Kak Ocha main tinju mau nggak ya? Kagak mau lah. Krisdayanti main tinju ya kagak mau, walaupun aslinya mereka kuat-kuat. Karena mereka udah di level yang berbeda gitu loh. Kalau lu nggak laku, baru lu main tinju. Pekerjaan lu di mana-mana udah orang bayar ratusan juta, lu suruh main tinju, gimana otak lu? Sekarang tuh waktunya happy, senang-senang. Ya kan? Guys, aku minta maaf kalau gak sopan ya. Aku tuh paling seneng kalau minum tuh begini. Kayaknya puas gitu kalau minum gitu. Ngapain main tinju, mending bikin album bener. Mending gue bikin film. Mending gue produserin. Gue punya duit buat bikin film. Ngapain mau main tinju kayak gak ada harga dirinya. Yang ada nanti pangeran gue gini, aduh sayang, malu-maluin banget kamu gitu. Gak zaman say Dewi Persik say. Kalau kamu pingin tahu aku tinju-tinjuan, kamu harus lihat flashback video kelam gue. Tuh video-video gue zaman laule tuh. Baru kamu lihat tuh Dewi Persik kayak gimana. Dewi Persik sekarang ya sudah bukan waktunya lah gue main tinju-tinjuan. Tahun 2003, 2004, 2005 tuh baru tinju-tinjuan tuh. Dewi Persik oke tuh boleh. Baru karena gue mau cari nama di situ. Lah sekarang hobinya gue bukan tinju, gergaji. Jadi kalau misalkan kamu ngajakin orang tinju itu orang yang gak bisa bikin film, orang yang gak bisa bikin album baru. Kalau kayak gue mau bikin film sekarang di balik layar ya bisa. Gue gak nyanyi juga bisa, gue gak main film juga bisa. Ya. Waktunya sekarang tuh waktunya damai. Betul Gus Bahadi, waktunya happy, waktunya seneng liatin orang-orang yang makin melejit karirnya. Hai Dear Derma Klinik. Gue ini pelopor pertama tinju-tinjuan kalau kalian mau tahu, bener Azril. Kalau gue sampai mendekam dalam penjara kalau kalian mau tahu. Gitu loh, kan kalian gak lihat video aslinya gimana. Jadi kalau kalian tanya anak-anak sekarang, ya anak-anak sekarang harusnya latihan tinju sama gua. Pertanyaannya gue suruh main tinju, kan lucu. Main tinju mah bukan sama gua, sama anak-anak yang masih icrit-icrit, yang masih bayi-bayi. Nah, gua udah makannya capjay, masa gue suruh makan bubur lagi? Kecuali gue sakit baru makan bubur gue.
Gue udah makannya capjay, gue udah makannya lobster, gue udah makannya udah kepiting. Nah kayak begitu. Gue udah makannya udah salmon. Nah, sekarang gue lagi menikmati usaha gue. Masa gurunya tinju suruh main tinju lagi? Mikir dong. Gue gara-gara tinju masuk penjara, masa nggak tahu? Yang lu lihat tuh sepenggalan. Kasusnya yang lu lihat tuh cuma sepenggalan. Selebihnya kayak gimana? Kayak lawak aja gue main tinju. Pelawak here dari Persik kayak apa? Coba kalau nyanyi. Kalau nyanyi kan lain. Penyanyi gitu loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Males Baca Berita for more updates.